Halo, selamat pagi dan good morning seluruh pembaca tipspajak.com serta pemirsa Tips Pajak Media yang budiman. Kali ini kami akan memaparkan video singkat mengenai cara memotong PPh dan PPN atas transaksi menggunakan dana DIPA atau DPA instansi pemerintah. Nah, video ini kami buat mengingat nampaknya masih cukup banyak bendaharawan SKPD maupun instansi pemerintah vertikal maupun instansi pemerintah pusat yang ternyata dalam melakukan perhitungan pajak ini masih suka keliru gitu loh. Dan juga ini video ini kami khususkan untuk para bendahara yang baru menjabat ya, di mana masih belum terlalu familiar mengenai pemotongan pajak. Baik, tentunya sebelum lanjut ke materi, kami ajak pemirsa dan pembaca tipspajak.com sekalian untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media serta membagikan kepada rekan-rekan sejawatnya serta membagikan kepada rekan-rekan seprofesinya dan yang kira-kira membutuhkan agar manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak orang lagi sehingga overall di lingkungan kita bahkan di seluruh Indonesia ini pengetahuan perpajakan, literasi perpajakan meningkat sehingga kita semua sebagai wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan cermat dan baik serta hemat tentu saja. Loh, kenapa hemat Bang Jaja? Ya karena di Tips Pajak Media ini semua tutorial informasi adalah sifatnya gratis ya. Baik, langsung kita masuk ya. Ini adalah contoh transaksi bendahara instansi pemerintah dan perlakuan pajaknya. Kali ini contohnya adalah DIPA atau DPA digunakan untuk membeli peralatan komputer. Oke, contoh harga satu set PC taruhlah 7 juta ya, 7 juta rupiah. Oke, di sini harga aslinya 7 juta rupiah. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah harga ini 7 juta ini. Lalu berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita wajib memungut PPN sebesar 10% atas pembelian belanja ini. Berarti artinya ada di sini. PPN adalah 10% dikalikan DPP. Oke. Berikutnya setelah itu kita perlu memungut PPh. Nah, PPh-nya seperti apa? Ini PPh pasal 22. Jika untuk pembelian barang adalah terutang PPh pasal 22. Dan ini oke, saya tulis ya. Ini adalah toko tidak menunjukkan surat keterangan sebagai wajib pajak PP 23 gitu ya. Jadi di sini wajib pajak tidak menunjukkan, toko tidak menunjukkan surat keterangan sebagai WP UMKM atau wajib pajak PP 23. Jadi kita perlu motong PPh 22 1,5%. Bang Jaja, bagaimana jika toko kita, rekanan kita memiliki surat keterangan? Nah, jika memiliki surat keterangan, maka jika memiliki surat keterangan WPPP 23 maka dipotong PPh 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Oke, gitu ya. Jadi jika tidak memiliki maka pajaknya adalah ini, namun jika memiliki adalah 0,5% pajaknya gitu. Oke, cukup jelas. Nah, ini saya hapus ya. Ini WP tidak menunjukkan surat keterangan sebagai wajib pajak PP 23 sehingga terutang pajaknya adalah PPh 2 pasal 22 sebesar 1,5% dan memiliki NPWP. Bagaimana jika tidak memiliki? Jadi jika tidak memiliki tarifnya adalah 100% lebih tinggi atau menjadi 3%. Seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Kesimpulannya adalah uang yang dibayarkan ke rekanan adalah 7 juta ini dikurangi sama PPh pasal 22. Nih di sini ya. Gitu. 6.895.000. Lalu PPN di store ke negara adalah Rp700.000. Kemudian PPh pasal 22 di store ke negara adalah Rp105.000. Dan total dana dibelanjakan, nah, total dana DIPA dibelanjakan adalah sebesar ini
Rp7.700.000. Bagaimana penyetoran pajaknya? Teknis penyetoran pajaknya adalah SSP atas nama NPWP rekanan. Kodenya untuk PPN adalah ini sama ini. Lalu kode untuk instansi pusat adalah 910. Lalu kode untuk instan SKPD Satker Pemerintah Daerah adalah 920 ya. Ini SKPD. Seperti itu, nominalnya adalah 700 juta ada di sini. Lalu oh iya, jangan lupa ini meminta faktur pajak dari rekanan atau toko. Nah, Bang Jeja, bagaimana kalau tokonya kita bukan tidak PKP? Nah, inilah pentingnya kita sebagai bendahara dana desa ikut ikut memberikan kemudahan bagi mereka yang sudah PKP. Nah, jadi sebisa mungkin kita berbelanja di tempat atau di toko yang mereka sudah PKP, sudah pengusaha kena pajak, karena mereka yang sudah PKP bisa mengeluarkan faktur pajak. Oke, jadi yang bisa mengeluarkan faktur pajak hanya mereka yang PKP. Itu benefit lagi, jika mereka PKP kita enak dalam pengekspedisian, kita udah komplit ada faktur pajaknya. Seperti itu ya. Bang Jeja, bagaimana kalau di lingkungan kita tidak terdapat PKP? Ya udah, itu masalah lain. Pokoknya sebisa mungkin kita arahkan ke PKP ya. Namun jika tidak ada, oke lah, yang penting minimal ada NPWP-nya. Mohon maaf, minimal harus di store NPWP-nya. Kalau memang nggak ada ya tetap di store NPWP-nya, tetap di store PPN-nya gitu. Oke, ingat NPWP atas nama rekanan. Ini adalah yang berikutnya, ini adalah PPh pasal 22-nya. Ini kodenya ini. Kode jenis setorannya jika SKPD adalah ini. Lalu nominalnya adalah 105. Ini sama di atas ini tadi. Seperti itu. Dan jangan lupa atas transaksi ini kita laporkan di SPT masa kita sebagai bendahara, sebagai SPT masa instansi pemerintah kita. Dilaporkan ini PPN pungut, ada ini, kemudian PPN ada PPh pasal 22 di masa ini adalah ini, harus dilaporkan ya. Clear seperti itu, jelas? Jika tidak ada pertanyaan maka silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Namun jika ada pertanyaan juga silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oh ya, ini ada pula Satker yang tanya, startnya adalah, Bang, bagaimana jika kita ngitungnya dari DIPA, kita habisin DIPA-nya? Nah, oke, pertanyaannya bagus. Jadi jika dihabiskan DIPA-nya, kalau ini kan memang harga realnya seperti ini ya. Namun jika kita mau menghabiskan DIPA, oke, seperti ini. Jika kita mau menghabiskan DIPA, perhitungannya adalah seperti ini, rekan-rekan. Anggaran misal 7 juta ya. Oke, anggaran 7 juta rupiah. Anggaran 7 juta rupiah. Bagaimana cara ini anggaran ini adalah tentunya include PPN ya. Jadi kalau kita mau menghabiskan DIPA, caranya adalah seperti ini. Jadi kita cari DPP-nya adalah, jika kita berangkatnya dari anggaran, dari DIPA, DPP adalah ini 100/110 dikalikan ini ya. Seperti ini. Jadi jika berangkat dari DIPA adalah mencari DPP-nya adalah seperti ini. Nah, jadi DPP adalah 636363. Lalu PPN-nya, PPN tentunya ini 10%. PPN adalah 10% dari ini, dari DPP. Gitu ya.
Jadi PPN-nya adalah 10% kali ini. Nah, sehingga ini kita samakan ini tadi. Nah, PPh dua-duanya yang kita pungut, PPh dua-duanya adalah 1,5% dari DPP. Ya, sekian ini. Jadi simpulannya adalah kesimpulan uang dibayarkan ke rekanan adalah DPP dikurangi PPh pasal 22. Nah, uang PPN disetor ke negara adalah ini, dan PPh 22 disetor ke negara adalah ini. Sehingga total dana dibelanjakan adalah ini. Nah, klop 7 juta rupiah. Seperti itu. Jadi gini, seperti ini teman-teman, saya ulangi lagi. Di sebelah kiri ini adalah cara perhitungan yang berdasar harga sebenarnya. Oh, emang harga komputernya 7 juta. Nah, jadi harus dipungut PPN dan PPh dua-duanya sebesar sekian ini. Jadi atas ini total dana dibelanjakan adalah 7.700.000. Adalah ini plus PPN. Namun jika kita startnya dari anggaran dari DIPA, contohnya ini anggaran beli komputer 7 juta nih, kita habiskan. Nah, kita habiskan berarti untuk DPP-nya maksimal adalah sekian ini, 100/110 kali ini, lalu untuk PPN adalah 10%-nya kali ini, sehingga dan PPh 22 sekian ini, sehingga kesimpulannya total dana dibelanjakan adalah 7 juta rupiah. Seperti itu. Oke. Begitu penjelasan dari kami mengenai cara memotong dan memungut PPh pasal 22 dan PPN yang benar. Oke. Jika masih ada yang pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah, dan kami ajak rekan-rekan semua juga untuk bergabung di channel Telegram Tips Pajak agar bisa mendapatkan informasi yang secara lebih update lagi dari kami, dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sekian, sampai jumpa, salam sukses dari saya Bang Jaja dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com. Salam sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.